Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai Internet of Things, Security and Privacy dengan anggota kelompok yang pertama ada Miranda Pramaisela Isanto dengan NIM 0902062333 dan juga saya Siti Komariah dengan NIM 0902062348. Jadi di sini kami akan bahas tentang pendahuluan. Jadi pada zaman dahulu IoT diperkenalkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 yang memungkinkan objek cerdas terhubung dan juga berinteraksi melalui internet. Kemudian pemanfaatan IoT itu ada 3. Yang pertama ada rumah dan juga mobil cerdas yang kita kenal seperti sekarang. Kemudian yang kedua ada efisiensi bisnis pada sebuah perusahaan atau organisasi. Lalu yang ketiga ada pemantauan pasien medis secara real time. Kemudian teknologi pendukung pada IoT yang pertama ada RFID, kemudian ada WSN, NFC, dan juga cloud computing. Tantangan utama pada IoT yaitu ada keamanan dan privasi pada perangkat fisik, sistem operasi, dan juga perlindungan data. Nah, kemudian di sini kita akan bahas tentang arsitektur IoT. Jadi, arsitektur IoT itu secara umum terdiri dari beberapa lapisan utama. Nah, ini yang pertama ada perception layer atau perangkat kerasnya yang berisi RFID, sensor, aktuator, dan juga kontrol. Nah, fungsi dari perception layer ini yaitu ada mengenali diri dan juga mengindera lingkungan, baik itu lokasi, cuaca, kesehatan maupun mesin begitu. Jadi ini di luarnya gitu ya, makanya disebut dengan perception layer atau di perangkat keras luarnya begitu. Kemudian yang kedua ada network layer atau gateway dan juga jaringan. Jadi gateway itu menghubungkan sensor dengan internet, baik itu WiFi, Bluetooth, Zigbee, seluler, dan juga satelit begitu. Nah, gunanya atau fungsinya itu adalah melakukan pengolahan awal, kemudian pengamatan dan juga routing data gitu. Kemudian yang ketiga ada middleware atau cloud layer. Nah, di sini data itu ditransmisikan ke cloud server. Nah, dia juga diproses dengan big data analytics untuk menghasilkan informasi secara cerdas begitu. Kemudian yang keempat ada application layer atau aplikasi pada pengguna begitu. Jadi setelah tadi yang di perception layernya atau di luarnya, kemudian yang keempat ini ada application layernya yang dipegang oleh si pengguna gitu. Jadi aplikasi pengguna di sini. Jadi layanan IoT itu dimanfaatkan melalui aplikasi mobile atau cerdas, itu bisa melalui mobile ataupun dari desktop begitu. Dan di sini pengguna itu dapat mengontrol dan juga memonitor perangkat dari jarak jauh. Jadi nggak perlu si pengguna itu mendekat pada sensor IoT itu, tapi bisa dimonitor lewat perangkat dari jarak jauh begitu. Lalu yang terakhir ada tulang punggung IoT atau IPv6. Jadi dia itu menyediakan alamat unik untuk tiap perangkat gitu. Jadi sekitar 2128 alamat gitu. Dan dia juga lebih unggul dari IPv4 karena dapat mengidentifikasi perangkat secara individual begitu. Nah, kemudian di slide keamanan dalam IoT. Jadi keamanan itu menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan IoT begitu. Jadi kompleksitas IoT itu melibatkan banyak entitas, di antaranya ada data, kemudian mesin, RFID, sensor, dan juga perangkat komunikasi. Kemudian ada banyaknya entitas dan data itu membuat IoT itu menjadi rentan terhadap ancaman dari manapun begitu. Karena keamanan ini kan menjadi salah satu tantangan utama gitu. Jadi ancaman itu bisa datang kapanpun pada perangkat IoT begitu. Nah, di sini ada bentuk ancaman, yaitu yang pertama ada akses tidak sah dan juga penyalahgunaan data pribadi begitu. Kemudian yang kedua ada serangan terhadap sistem lain dalam ekosistem IoT, dan yang terakhir ada ancaman terhadap keselamatan pengguna. Jadi di sini selain sistem dalam IoT-nya yang diserang atau terancam, itu juga dari penggunanya juga. Jadi bisa ancaman terhadap keselamatan pengguna begitu. Jadi nggak cuma IoT-nya aja, tapi penggunanya pun juga bisa begitu. Lanjut dalam ancaman IoT.
Jadi dalam ancaman IoT ini di sini ada 5. Yang pertama ada denial of service atau DOS begitu ya, yang merupakan serangan yang menyebabkan pihak yang sah itu tidak dapat mengakses layanan begitu. Jadi dikunci oleh serangan itu. Jadi pihak yang memiliki akses sebenarnya itu tidak bisa mengakses begitu. Lalu yang kedua ada eavesdropping atau serangan pasif yang dapat dilakukan pada berbagai kanal komunikasi dengan tujuan mengekstrak data dari aliran informasi. Yang ketiga ada merusak secara fisik objek-objek dalam IoT gitu. Jadi dalam fisiknya. Jadi kalau lainnya itu kan dari dalamnya, dari sistemnya, dan di sini juga ada merusak secara fisiknya. Jadi gitu. Kemudian yang keempat ada node capture atau penyerang itu mengekstrak informasi dari node maupun dari infrastruktur lain yang memiliki kemampuan penyimpanan data gitu. Dan yang terakhir ada controlling. Penyerang itu berusaha mendapatkan kontrol terhadap entitas IoT dan mengganggu layanan maupun data dari entitas tersebut. Nah, contoh nyatanya nih ya. Jadi di sini ada contoh nyata ancaman keamanan dan privasi IoT. Yang pertama ada cloning kartu RFID. Jadi kasus ini tuh sering terjadi pada kartu e-money atau kartu parkir gitu. Data dari kartu itu bisa disalin dan digandakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, akibatnya orang lain itu bisa menggunakan saldo atau akses dari kartu tersebut tanpa izin pemilik aslinya gitu. Itu contoh nyata yang pertama. Kemudian yang kedua ada pembobolan kartu akses hotel. Nah, ini sering banget terjadi. Jadi di beberapa kasus itu peretas menggunakan alat pembaca palsu untuk menyalin data dari kartu akses hotel gitu. Dengan data tiruan tersebut, pintu kamar bisa dibuka tanpa kartu asli, sehingga keamanan tamu hotel itu menjadi sangat rentan. Jadi ini sering terjadi. Jadi kita harus harus berhati-hati ya ketika kita memasuki sebuah hotel, itu dilihat lagi alat-alatnya apakah sudah aman begitu kan. Terus yang ketiga ada gangguan sensor infrastruktur. Nah, di sini sensor pintar yang dipasang di jembatan atau fasilitas umum itu bisa diganggu dengan serangan jamming. Nah, akibatnya data penting seperti kondisi getaran jembatan itu tidak terkirim ke pusat kontrol yang berpotensi membahayakan keselamatan publik jika kerusakan tidak terdeteksi. Nah, ini juga sangat bahaya sekali ya. Jadi ketika semisal ada sebuah bencana yang harusnya dikirimkan melalui data itu ke pusat kontrol tapi tidak terkirim dan akhirnya itu mengancam keselamatan publik begitu. Lalu yang terakhir ada serangan pada smart grid atau listrik pintar. Nah, dalam sistem listrik pintar itu penyerang bisa membuat identitas sensor palsu atau melakukan side bill attack. Nah, hal ini itu menyebabkan data konsumsi listrik itu menjadi salah sehingga tagihan listrik itu bisa kacau dan sistem distribusi energi itunya terganggu gitu. Nah, di sini kita lanjut ke ancaman pada RFID. Jadi RFID itu banyak digunakan pada IoT, contohnya pada logistik, kemudian pembayaran dan juga identifikasi, sehingga rentan terhadap isu keamanan data dan privasi pengguna. Nah, ancaman utama dalam RFID ini ada 4. Yang pertama ada eavesdropping yang tadi udah saya jelaskan, yaitu penyadapan sinyal untuk mencuri data tag RFID. Kemudian ada cloning dan spoofing, duplikasi tag dan juga akses untuk akses ilegal. Kemudian ada DOS atau denial of service yang merupakan gangguan komunikasi antara tag dan juga reader. Dan yang terakhir ada tracking, pelacakan pergerakan seseorang tanpa izin gitu. Nah, dampak dari ancaman pada RFID ini adalah kebocoran data pribadi, kemudian akses ilegal ke sistem hingga potensi pencurian identitas begitu. Kemudian untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke ancaman yang terjadi pada WSN atau Wireless Sensor Network. WSN ini sebenarnya adalah tulang punggung dari banyaknya sistem IoT, mulai dari sensor cuaca, sensor medis, sampai ke sensor industri. Nah, karena sensor-sensor ini saling terhubung dan bekerja secara otomatis, ada risiko besar ketika salah satu node disusupi. Misalnya dalam single attack, penyerang ini membuat node palsu sehingga semua data diarahkan kepadanya. Dampaknya, sistem IoT bisa salah mengambil keputusan karena datanya sudah tidak boleh lagi. Kemudian ada juga cyber attack, di mana satu node berpura-pura mempunyai banyak identitas. Akibatnya, jaringannya bisa terganggu dan proses pengambilan data jika tidak akurat. Kemudian selanjutnya ada selective forwarding, yaitu ketika sensor jahat hanya meneruskan sebagai informasi
yaitu penyadapan komunikasi antar sensor. Dan pada intinya, ancaman pada wireless sensor network ini dapat merusak integritas data dan dapat membuat sistem IoT tidak bisa dipercaya lagi oleh penggunanya. Selanjutnya, privacy dalam IoT. Pada era IoT ini, privacy itu bukan cuma sekedar hal tambahan, tetapi kebutuhan utama oleh penggunanya. Kenapa? Karena hampir semua perangkat IoT mengumpulkan informasi sensitif seperti lokasi, kemudian aktivitas harian, bahkan identitas unik pengguna. Nah, kalau misalnya data-data ini bisa bocor, dampaknya ini bisa sangat serius bagi penggunanya, mulai dari pelacakan tanpa izin hingga pencurian identitas pengguna IoT ini. Sehingga dalam penerapan IoT ini ada 3 hal yang harus benar-benar diperhatikan. Yang pertama yakni ada data. Bagaimana data dapat dikumpulkan dan dilindungi oleh pengembangnya. Kemudian lokasi. Bagaimana lokasi kita dapat dilindungi dan tidak disebarluaskan. Karena lokasi ini bisa mengungkap pola hidup seseorang. Dan yang ketiga ada identitas, yakni memastikan pengguna mempunyai anonimitas ketika diperlukan. Nah, 3 aspek ini sangat penting untuk dijaga. Jika tidak dijaga, maka penggunaan IoT ini akan membawa risiko privasi yang sangat besar. Kemudian strategi keamanan dan privasi. Ada beberapa strategi penting untuk mengatasi ancaman keamanan dan privasi tadi. Yang pertama yaitu manajemen identitas. Artinya setiap perangkat dan pengguna memiliki identitas yang jelas, tetapi tetap bisa menggunakan identitas sekunder demi privasinya. Dan yang kedua yaitu ada autentikasi, yaitu kita harus memastikan siapa saja yang benar-benar mengakses sistemnya. Tidak semua data harus ditampilkan, tetapi kita bisa hanya memverifikasi hal yang diperlukan saja, misalnya peran atau status penggunanya, tidak mencakup ke data pribadi penggunanya. Kemudian yang ketiga yaitu ada otorisasi. Setelah identitas ini diverifikasi, kita menemukan siapa saja sih yang boleh mengakses datanya. Nah, dengan begitu pengguna ini mempunyai kontrol penuh atas data yang mereka bagi. Jadi pengguna yang bisa tenanglah terhadap data yang mereka miliki. Kemudian kebutuhan keamanan. Nah, IoT ini juga harus memenuhi standar-standar keamanan dasar seperti confidentiality, yaitu menjaga data tetap rahasia. Kemudian ada integrity, memastikan data tidak dimanipulasi. Ada juga availability, yaitu sistem harus tetap tersedia. Ada juga accountability dan auditability, yaitu untuk memastikan semua aktivitas dapat ditelusuri. Dan ada juga trustworthiness dan non-repudiation, yaitu dapat menjaga agar semua entitas di dalam sistem ini dapat dipercaya. Kemudian selanjutnya yaitu inovasi untuk privasi dan keamanan data. Seiring bertambahnya ancaman, teknologi juga berkembang untuk melindungi privasi pengguna. Contohnya yaitu ada enkripsi, yakni membuat data tidak bisa dibaca sembarangan. Ada juga sistem deteksi ancaman yang mampu mendeteksi perilaku mencurigakan di jaringan IoT. Selain keamanan data, ada juga inovasi seperti privacy coach. Nah, privacy coach ini memberikan pengguna informasi transparan tentang bagaimana data mereka akan digunakan. Pengguna jadi bisa menentukan apakah ingin melanjutkan atau tidak dalam penggunaan IoT tersebut. Nah, pendekatan ini membuat penggunaan IoT ini lebih nyaman, aman, dan juga tetap menghargai privasi penggunanya. Selanjutnya, implementasi. Nah, kita menggunakan contoh code dari repository IoT Saxium, yaitu IoT Security Simulator yang ada dalam GitHub. Nah, pada simulasi ini dijelaskan bagaimana ancaman IoT ini dapat terjadi dan bagaimana mekanisme keamanan yang bekerja. Implementasi ini memberikan gambaran nyata bahwa konsep keamanan tadi bukan hanya teori, tetapi benar-benar bisa diterapkan dalam bentuk sebuah sistem. Nah, selain
repository IoT section ini ada berbagai macam framework untuk keamanan IoT. Mungkin itu bisa kalian pelajari lebih lanjut melalui GitHub ataupun beberapa artikel yang membahas mengenai keamanan dan privasi IoT. Selanjutnya, kita akan mengimplementasikan dengan menyalin code dari GitHub. Kemudian kita melakukan clone melalui Visual Studio Code untuk mengekstrak dari GitHub. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan install requirement yang dibutuhkan dalam menjalankan code tersebut. Di sini kita akan menggunakan inputan file yang disediakan oleh author dengan cara merun file create input file Python. Inputan yang disediakan oleh author ini ada 4 file, ini file input, kemudian attack, device, dan juga network. Yang nantinya 4 file ini akan di-scan untuk dideteksi keamanan codingannya. Setelah sudah diekstrak, kemudian kita menjalankan file main-nya untuk meng-scan 4 file yang sudah disediakan oleh author-nya tadi. Jika sudah selesai, terminal akan menampilkan start end dan juga end time-nya, yang merupakan total waktu yang digunakan selama kita menjalankan code tersebut. Kemudian, hasilnya dapat dilihat melalui folder dalam IoT section-nya. Nah, seluruh outputnya dapat dilihat melalui gambar dan juga PDF yang sudah disediakan, yang sudah dihasilkan melalui codingan sebelumnya. Nah, ini merupakan beberapa contoh code, merupakan beberapa contoh hasil dari code yang sudah dijalankan.
pengiriman data, hingga cloning perangkat dapat merusak sistem jika tidak ditangani dengan tepat. Karena itu kita perlu menerapkan hal-hal yang sudah dijelaskan tadi, yakni ada enkripsi, autentikasi, otorisasi, serta melakukan edukasi kepada pengguna IoT. Nah, dengan pendekatan yang tepat, teknologi IoT ini bisa memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan